Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya muliakan, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada Pak Miskari LCMHI. Mudah-mudahan beliau serta keluarganya digampangkan urusan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang kriteria hadis dhaif. Yang pertama itu pengertian hadis dhaif. Hadis dhaif itu maknanya lemah, yaitu ma faqida syartan au aktsara min syuruti sahihi awil hasan. Hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Itu diantaranya sebab hadis dhaif tidak dapat dijadikan dasar atau hujjah. Diantaranya ada dua. Pertama, faktor sanad, yaitu adanya cacat pada periwayat baik pada aspek keadilan ataupun kekuatan hafalannya. Yang kedua itu sanadnya tidak bersambung, karena ada beberapa periwayat yang tidak saling bertemu atau gugur dengan pemberi informasi gurunya. Yang B yaitu faktor matan, yaitu pertama bertentangan dengan riwayat yang diriwayatkan oleh rijalul hadis yang lebih sikoh. Yang kedua, terdapat cacat yang samar yang dapat merusak kesahihan hadis, seperti kata-katanya tidak mungkin diucapkan oleh Nabi. Itu sebab-sebab hadis. Yang ketiga yaitu sanad hadis yang paling dhaif, yaitu diantaranya sanadnya yaitu namanya Shadaqah bin Musa al-Daqiqi dari Farqad as-Subhi dari Muratu at-Taib dari Abu Bakar. Yang kedua, Muhammad Qais Maslub dari Ubaidillah bin Zahar dari bin Ali Yazid dari Qasim dari Abu Umamah. Itu diantaranya sanad yang paling lemah atau yang paling dhaif. Yang kedua yaitu tentang pembagian hadis dhaif. Hadis dhaif dibagi menjadi dua, yaitu ada sebab putusnya sanad dan sebab gugurnya riwayat. Pertama yaitu dhaif sebab putusnya sanad, yaitu diantaranya hadis mursal. Yaitu mursal itu di bahasa artinya bebas atau dari bahasa diikatan. Sedangkan menurut istilah, hadis yang riwayatkan oleh tabi'in langsung dari Nabi, atau menurut sebagian muhaddisin, hadis yang putus sanadnya di akhir sanad, yaitu orang setelah tabi'in, itu sahabat. Itu diantara pembagiannya. Hadis mursal itu ada tiga, yaitu diantaranya mursal sababi, yaitu seorang sahabat kecil yang riwayatkan hadis dari Nabi padahal tidak menerima langsung dari Nabi. Contohnya hadisnya haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Laistun an ibni Syihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utsbah an ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu akhbaruhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mursal sahabat Ibnu Abbas, karena kejadian Ibnu Abbas masih kecil dan belum mungkin mengikuti Nabi kota Makkah. Nah, itu mursal. Yang kedua, mursal tabi'i, yaitu tabi'in yang riwayatkan hadis langsung dari Nabi. Contohnya haddatsani Muhammad bin Rafi haddatsana Hudaydu bin Musanna haddatsana Laitsu an Uqab bin Syihab an Sa'id bin Musayyab. Hadis ini mursal tabi'in karena Sa'id bin Musayyab adalah tabi'in kabir dan tidak mungkin pernah bertemu Nabi. Tuh. Yang kedua, mursal khafi, yaitu seorang rijal yang riwayatkan hadis dari syekh yang pernah dijumpai namun sebenarnya tidak pernah menerima hadis ataupun dari syekh tersebut, dengan bentuk tahammul, seakan-akan dia itu menerima langsung. Contohnya haddatsana Muhammad bin Sabbah
anba'ana Abdul Aziz bin Muhammad an Salih bin Muhammad bin Zaidah an Umar bin Abdul Aziz an Uqbah bin Amir Juhni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mursal khafi karena Umar hanya pernah bertemu Uqbah dan tidak pernah mendapatkan hadis dari Uqbah sama sekali. Termasuk hadis ini sebenarnya tidak diterima dari Uqbah. Yang kedua yaitu hadis mu'allaq, di antara sebab putusnya sanad. Yang kedua hadis mu'allaq. Mu'allaq itu hadis yang terputus di awal sanad, gugurnya atau satu atau lebih berturut-turut. Contoh, qala al-Bukhari qala al-Malik akhbarani Zaid bin Aslam an Atha bin Zaisar akhbarahu anna Aba Sa'id al-Khudri akhbarahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu di antara Bukhari dengan Malik adalah putus sanadnya karena Malik itu wafatnya 179 Hijriah, sedangkan Bukhari yaitu belum lahir 194 Hijriah. Jadi hadisnya mu'allaq, terputus. Yang ketiga pembagiannya hadis mu'dal, yaitu hadis yang putus sanadnya dua atau lebih berturut-turut. Contohnya marawal Hakim an Qanani an Malik annahu balagha Abu Hurairah radhiyallahu. Imam Hakim mengomentari hadis ini bahwa hadis ini mu'dal, kok Nabi dari Malik, karena kok Nabi dari Malik. Yang ketiga munqati, hadis yaitu hadis yang putus sanadnya satu atau lebih tidak berturut-turut. Yaitu contohnya qala al-Hakim anin Nu'man bin Abi Syu'bah an Sufyan Tsauri. Itu pembagian di antaranya pembagian sebab putusnya sanad. Sekarang sebab dari cacatnya riwayat. Hadis ini dari segi cacatnya ada dua, yaitu cacat yang disebabkan oleh karena tidak adil dan cacat yang disebabkan oleh karena tidak dhabit atau tidak hafalnya kurang. Hadis dhaif sebab tidak adil. Yaitu hadis dhaif yang disebabkan karena riwayatkan tidak adil karena memiliki sifat pertama bohong, yang kedua dianggap bohong, ketiga fasik, yang keempat itu bid'ah, dan ketiga itu jahalah. Di antaranya apa? Yaitu hadis maudhu, yaitu hadis dhaif yang disebabkan karena bohongnya periwayat, seperti membuat hadis dari atau ucapan orang lain kemudian diberi sanad dari Rasulullah. Contohnya qala Rasulullah Ali khairul bashar man syakka Ali yang kafar. Hadis ini disebut dari kaum Syiah pendukung Ali, kemudian diberi sanad sehingga sampai kepada Rasulullah. Yang kedua hadis matruk, yaitu hadis yang di dalamnya sanadnya terdapat riwayat yang dianggap bohong. Contohnya hadithul Umar bin Samri Ja'fi al-Kufi Syi'i an Jabir an Abi Tufail an Ali qala kana Abi Yaknun. Amr bin Syamir adalah rijal yang dianggap pernah bohong terhadap hadis. Yang ketiga hadis mungkar, yaitu hadis yang dalam sanadnya terdapat riwayat yang fasik atau bid'ah atau jahalah, yaitu dhaif yang bertentangan dengan hadis oleh orang yang lebih siqah. Contohnya ma rawahu bin Abi Hatim min tariq Ubay bin Habib Az-Zayyab an Abi Ishaq an Aizar ibn Haris. Hadis dari Ibnu Abbas ini adalah hadis dhaif karena Hubayb adalah dhaif al-hadis dan bertentangan dengan banyak riwayat lain yang lebih siqah. Tuh. Yang B hadis dhaif sebab tidak dhabit atau tidak hafalnya kurang, karena memiliki sifat fakhsyu al-ghalat atau kesalahan fatal atau jeleknya hafalan atau pelupa. Nyatanya ada hadis majhul, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang disebutkan dalam sanad namun tidak diketahui jati dirinya. Contohnya
Haddatsana Nasru bin Ali al-Jahdhabi, haddatsana Asyam bin Ali an A'mashi an Abi Ishaq an Hani bin Hani. Hadis ini melalui sanad Hani bin Hani yang tidak pernah didengar namanya. Yang kedua hadis mubkam, yaitu hadis yang dalam sanadnya terdapat rijal yang tidak disebutkan namanya sama sekali kecuali hanya rajulan atau fulan dan lain. Contohnya hadatsana Nasrul bin Ali qala akhbarani Abu Muhammad hadatsana Sufyan an Hajjaj ibn Farafisah an rajuli an Abi Salamah. Orang mukmin ini seorang mulia yang murah. Sedangkan orang durhaka adalah penipu yang tercela. Dalam hadis ini terdapat rijal yang mana hanya disebutkan dapat hadis dari rajulun seseorang. Yang ketiga hadis mu'allaq, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat cacat yang samar yang menyebabkan rendahnya derajat hadis padahal lahirnya tidak ada cacat. Itu antaranya. Dan yang ketiga yaitu hukum atau pendapat ulama tentang hadis dhaif atau pengamalannya. Yaitu hukum pengamalan hadis dhaif, ulama berpendapat. Pendapat pertama, Ibnu Hazm, Bukhari, Muslim, Yahya bin Mu'aid sama sekali tidak boleh diamalkan baik dalam fardhu amal atau tidak. Pendapat yang kedua, Ahmad dan Abu Daud bahwa hadis dhaif dapat diamalkan secara mutlak baik masalah akidah atau hukum atau fardhu amal. Hadis dhaif lebih kuat dibanding pendapat para ulama yang murni dari pemikiran mereka. Pendapat ketiga, Ibnu Hajar Asqalani boleh diamalkan dalam fardhu amal dengan syarat satu, dhaifnya tidak terlalu kuat atau bukan karena bohong dianggap bohong kesalahan yang fatal. Yang kedua, tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang berlaku. Maksudnya, hadis yang dhaif itu kalau mau dijadikan sebagai dasar dalam fardhu amal harus didampingi dengan hadis lainnya. Bahkan hadis lainnya itu harus sahih atau hasan. Maka tidak boleh hadis dhaif jadi pokok, tetapi dia harus berada di bawah nas yang sudah disahih atau hasan. Yang ketiga, pendapatnya Ibnu Hajar Asqalani tidak meyakini kebenarannya dari Nabi namun mengamalkan untuk kehati-hatian. Itu diperbolehkan, itu diantaranya pengamalannya. Contoh, itu contoh yang tidak boleh dijadikan fardhu amal. Apa? Yaitu diantaranya ada dulu seorang sahabat yaitu mengatakan man akala zanzan dakhal jannah, man akala berzanzan dakhal jannah, barang siapa yang makan terong maka masuk surga. Itu hadisnya sangat tidak masuk, maka itu tidak boleh dijadikan hujjah. Itu diantaranya pembagian hadis dhaif dan kriteria berapa hadis dhaif. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.